Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan lebih ngebahas ke arah kondisi makroekonomi yang lagi happening dan lagi hot juga saat ini. Dan tentu saja kita juga bakalan bahas implikasinya terhadap market kripto. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini mungkin salah satu news yang harusnya teman-teman udah tahu karena lagi happening dan lagi hot banget, di mana Donald John Trump atau presiden Amerika yang sedang menjabat saat ini itu mengumumkan tarif baru dari Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk, Indonesia juga nih teman-teman. Dan di sini, buat artikelnya atau sumber informasinya saya baca dari bbc.com ya, tapi teman-teman seperti biasa kalian bisa baca news atau berita artikel dari manapun asalkan buat sumbernya itu kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Di mana di sini ya kalian bisa baca ini buat daftar, resiprokal tarifnya yang ditetapkan oleh Donald John Trump. Dan ini beberapa kalau saya baca-baca di beberapa postingan dari sosial media itu banyak banget orang-orang yang mungkin agak keliru menafsirkannya atau agak bingung nih menafsirkannya atau mengartikan data ini. Jadi gampangnya, ini teman-teman bisa baca yang di kiri sini adalah negara-negara yang quote on quote, di-update lah ya tarifnya oleh Donald John Trump. Ini, daftar-daftar negaranya intinya. Kemudian yang di sini teman-teman, yang di tabel biru ini adalah, tarif yang dikenakan oleh negara-negara ini ke Amerika Serikat gitu. Jadi yang warna biru ini, biru putih lah ya ini tabelnya, ini adalah tarif yang dikenakan negara-negara ini ke Amerika Serikat. Sementara yang di pojok kanan ini, tabel yang di sini, itu adalah tarif yang dikenakan Amerika atau lebih tepatnya mungkin timbal balik ya, tarif timbal balik atau balasan tarif lah ya dari Amerika Serikat ke negara-negara ini, gitu teman-teman. Dan ya kalau kalian jeli di sini teman-teman bisa menemukan bahwasannya Indonesia ini, juga dikenakan tarif ya oleh, Donald John Trump atau oleh Amerika Serikat yaitu sebesar 32%. Dan mungkin saya nggak bakal bahas ke arah sana, mungkin teman-teman juga bisa menginterpretasikan sendiri apa yang bakal terjadi dan impact-nya seperti apa. Dan mungkin saya juga pengen tahu nih pendapat kalian seputar hal ini, coba teman-teman komen di kolom komentar di bawah pendapat dan argumen kalian seputar, informasi ini gimana teman-teman. Dan kalau kita coba lihat ya, mungkin teman-teman juga sadar bahwasannya tarif, yang dikenakan Amerika ini lebih kurang kayak setengahnya dari tarif yang dikenakan negara-negara tersebut ke Amerika gitu. Jadi teman-teman bisa, lihat sendirilah. Dan ini juga dikatakan ya di berita ini, di mana sebagai balasannya Trump ini mengenakan, tarif kepada negara-negara lain kira-kira setengah dari tarif yang mereka kenakan kepada Amerika Serikat gitu. Dan ini juga ada, statement yang mungkin ya agak-agak menarik ya dari Donald John Trump, di mana beliau mengatakan bahwasannya dalam hal perdagangan terkadang kawan itu cenderung lebih buruk daripada lawan teman-teman. Dan ya kira-kira gitu buat newsnya yang, paling update dan paling baru ya seputar, kondisi makroekonomi yang ada sekarang. Dan ya kita akan coba lihat impact-nya atau, implikasinya lah ya ke market crypto, di mana di sini kalau kita coba intip, dari sini dulu kali ya. Nah, dari coinmarketcap.com kita bisa mengamati ya bahwasannya global crypto market cap ini turun lebih kurang 1,59%. Dan di sini kalau kita coba lihat dari Bitcoin dulu deh ya. Ini Bitcoin sayang banget teman-teman sebenarnya kemarin-kemarin kan ya ini sempat bisa kembali testing teman-teman di mana di tanggal 1, 2 April teman-teman pada saat itu ini marketnya sempet kalau kalian lihat sempet naik hit di resistance-nya atau kalau kita coba update dari sini dulu kita bisa lihat bahwasannya ini Bitcoin memang turun teman-teman tapi so far dia udah nge-fill nih area fair value gap yang saya tandain di sini jadi udah fill penuh and then dia rebound teman-teman ini kita dapat rebound yang cukup baik dan waktu itu sempat ke harga 88.000 ya kemudian turun lagi kemudian ternyata kita dapat kenaikan lagi yang cukup oke ke harga 88.000 tapi kena banting lagi teman-teman ternyata setelah, tarif ini diumumkan ya. Dan ya seperti yang kalian tahu tentunya dengan adanya tarif dagang itu tentu tidak berdampak bagus ya untuk ekonomi yang mana pastinya dengan adanya tarif dagang kan yang paling terpengaruh adalah daya beli nih teman-teman. Dan dengan daya beli tersebut tentu implikasinya bisa kemana mana mungkin, terjadinya inflasi karena harga, beli itu makin mahal dan tentu daya beli jadi, cenderung menurun dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa interpretasikan sendiri dan harusnya teman-teman udah pada ngerti lah ya terkait hal tersebut. Dan di sini kita bisa lihat Bitcoin, ini kita dapat rejection yang sangat-sangat, clear ya di sini ada satu candle kalau misalkan saya tandai nih. Nah candle yang ini teman-teman ini kita dapat rejection yang sangat clear dan bahkan kalau kita, ukur dari atas ini berapa persen ya kira-kira, ya 7%-an teman-teman. Di mana ini langsung turun ya dari 88.000 sempat hit ke 82.000 tapi memang sekarang lagi recover. Dan sebenarnya ya ini cenderung volatile lah, tapi kalau misalkan kita bandingin sama yang sebelum-sebelumnya mungkin ini masih oke lah ya, masih nggak terlalu volatile gimana banget. Dan mungkin buat area fair value gap yang di sini juga bisa kita hapus karena udah di-fill nih ya, kalian bisa lihat di sini udah di-fill full.
udah diisi secara penuh dan memang udah mantul lagi, teman-teman. Dan buat Bitcoin, I think ya, kalau misalkan Bitcoin ini ternyata saling pressure begini terus dan dia terus create yang namanya, lower low ya, kalau misalkan dia terus create yang kayak gini, teman-teman, nah let's say dia create kayak gini, maka support yang mungkin cukup menarik buat diuji atau yang realistis buat diuji di Bitcoin adalah di range harga ini, teman-teman. Ya di kisaran ya kalian bisa lihat sendiri harganya di pojok kanan lah ya. Saya nggak mau, eee, kasih, sebut secara signifikan juga. Jadi, sebelumnya juga disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan tentu saja sama sekali nggak bermaksud juga buat mempromosikan aset tertentu. So, teman-teman itu wajib banget do your own research karena tentunya ini sama sekali bukan saran finansial dan tentu saya sangat mungkin salah. Tapi di sini kalau misalkan kita coba lihat ya, memang dari segi market structure-nya tentu secara realistis ada potensi, teman-teman. Sekali lagi ada potensi, jadi belum tentu. Ada potensi memang Bitcoin ini bisa menguji nih ke level demand area-nya atau demand zone-nya yang ada di range kisaran harga ini, yang teman-teman bisa lihat di pojok kanan nih, di sini, teman-teman. Nah, ini kenapa demikian? Karena di sini kalau kita lihat, eee di sini ya, ini selain ada demand zone yang memang cukup, kuat ya menahan pergerakan harga Bitcoin, yang mana ini juga sebelumnya sempat jadi resistance dari Bitcoin ini sendiri, dan juga di sini itu ada area fair value gap, teman-teman, yang belum di-fill, yang mana ada di candle ini. Nah, kalian bisa lihat nih di candle ini ada big fair value gap atau big imbalance yang juga belum di-fill atau diisi oleh price action-nya Bitcoin gitu. Tapi outlook ini bisa terinvalidasi apabila ternyata Bitcoin ini sukses nih buat breakout dari supply areanya yang di sini dan justru bermain kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia suddenly tiba-tiba ada kondisi makroekonomi yang ternyata cukup oke buat membuat Bitcoin ini breakout dan mungkin bisa, testing lagi ke harga yang lebih atas bahkan bisa hit di resistance yang di sini, maka, eee lebih kurang outlook yang pertama tadi itu akan terinvalidasi gitu, lebih kurang, teman-teman. Tapi kalau ngelihat kondisi makroekonomi yang sekarang, I think bukan hal yang mustahil kalau misalkan Bitcoin bisa testing nih ke demand zone-nya yang ada di sini. Dan kalau kita lihat data lain, misalkan kita coba lihat di sini. Nah, ini juga merepresentasikan beberapa hal ya, yaitu dengan Bitcoin dominance naik, artinya dominasi Bitcoin terhadap market crypto ini, juga overall menguat dan ya di sini kalau kita coba lihat ya di bagian sini, teman-teman. Ini dengan adanya tarif tersebut ya atau, kenaikan tarif di berbagai negara oleh Amerika Serikat tersebut, ini menyebabkan, Fear and Greed Index dari market crypto ini langsung balik lagi ke extreme fear, teman-teman, di mana sebelumnya ini masih fear ya. Jadi kemarin itu masih fear tapi sekarang udah langsung tiba-tiba merosot jadi extreme fear lagi. Dan di sini, teman-teman, ini mungkin yang agak mengecewakan ya bagi sebagian pelaku pasar atau sebagian teman-teman juga, di mana kalau kita lihat altcoin season index ini malah, berubah jadi Bitcoin season ya sekarang ya, yang mana indeksnya nih di angka yang sangat rendah yaitu 16, teman-teman. Ini cukup rendah ya, dan ya kalian bisa lihat nih grafiknya sampai di sini, teman-teman, 16 itu cukup rendah, teman-teman, dan secara indeks ini menunjukkan bahwasannya ini Bitcoin season gitu lebih kurang. Dan ya begitulah, teman-teman, lebih kurang. Dan kalau misalkan kita coba lihat juga terakhir dari total 3 juga tidak berada dalam kondisi yang baik ya, di mana dia terus create, lower low, lower high, teman-teman. Ya kalian bisa lihat kayak gini, teman-teman, ya. Dia bergerak terus kayak gini dan ya kalau begini terus ada potensi dia buat, eee, menuju ke level-level harga yang lebih bawah apabila memang dia tidak mampu bertahan nih dari titik low-nya yang di sini, yang mana kalau titik low-nya yang di sini itu di-sweep juga atau dilewati juga, maka ada potensi dia untuk menuju ke level-level harga yang lebih rendah atau lebih di bawah lagi gitu, teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat data lain buat, crypto market juga kita mungkin bisa lihat di sini. Nah, di bagian sini mungkin kita bisa lebih fokus ke buat Bitcoin-nya aja, di mana buat Bitcoin di sini sangat disayangkan memang return-nya turun lagi, teman-teman, di mana sebelumnya ini udah cukup oke return di bulan April, teman-teman, plus-nya itu cukup, lumayan, tapi ya at least balik lagi ke return yang masih sedikit atau paling nggak minus lah ya. Jadi di bulan April ini atau di kuartal 2 per video ini saya record di tanggal 3 April 2025, ini masih plus 1,2% ya, meskipun ini juga sebelumnya sempat cukup tinggi, teman-teman, tapi karena memang dibanting lagi ya, kalian bisa lihat dibanting kayak gini, jadi ya return-nya secara overall ini menurun lagi, jadi 1,20% nih di bulan April ini. So, gimana menurut kalian? Kita lihat aja di bulan April apakah, Bitcoin ini bisa perform ya di bulan April dan lebih tepatnya di kuartal 2, tahun 2025 ini, karena di kuartal satunya kemarin return-nya negatif, teman-teman. So, let's see apakah di kuartal 2 ini bisa, membuat atau quote on quote bisa jadi waktu untuk performa Bitcoin ini bisa menguat lagi gitu. Dan satu bonus tambahan mungkin kalau kita coba cek, buat Ethereum ya, teman-teman. Di sini kita coba lihat buat Ethereum. Nah, lebih kurang kayak gini dan ya kita bisa lihat ya Ethereum juga
terkena selling pressure yang cukup signifikan juga, dan mungkin kalau kita bandingin ETH Bitcoin teman-teman, jadi kita pairin buat ETH ke Bitcoin-nya, ya kalian bisa lihat lah ya, ini juga masih very very nggak perform ya buat, chart ETH jika dibandingkan dengan Bitcoin, yang mana ETH ini relatif tidak perform nih kalau dibandingkan dengan Bitcoin, dan bahkan sampai sekarang juga kita belum melihat adanya tanda-tanda Ethereum bisa perform. Dan tentu dengan demikian kita juga bisa lihat nih yang tadi saya kasih lihat total 3 juga mungkin kita bakalan ya cenderung ngelihat dia buat, mungkin koreksi juga dalam beberapa waktu ke depan, sampai mungkin ada beberapa altcoin atau mungkin Ethereum-nya sendiri yang mungkin bisa perform. Dan mungkin ya hopefully memang bisa ada konfirmasi kayak gini teman-teman, atau paling enggak kalau misalkan dia bisa breakout dari area supply di sini dan bisa testing di area supply selanjutnya, mungkin itu bisa jadi hal atau indikasi yang cukup oke nih teman-teman buat, beberapa altcoin gitu. Dan ya mungkin kayak gitu beberapa update yang bisa saya kasih seputar, eee makroekonomi yang sedang terjadi saat ini. Dan intinya adalah ketika memang ada tarif dagang, tentu yang akan terkena impact-nya yang paling besar adalah tentu daya beli masyarakat ya. Karena kan ketika tarif dikenakan, harga barang dan jasa jadi naik, dan tentu ya quote on quote ada potensi buat memicu kenaikan angka inflasi gitu teman-teman, lebih kurang. Namun gimana, coba kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah, seputar berita yang ada saat ini, dan juga mungkin seputar negara Indonesia ya, yang mana negara Indonesia kan juga kena tarif nih. Gimana menurut kalian, pendapat kalian sebagai pelaku pasar teman-teman? Kalian boleh, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lebih kurang kayak gitu, buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu juga feel free buat request aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update secepatnya. Dan ingat, apapun yang saya sampaikan di video ini sama sekali bukan saran finansial, dan tentu saya sangat mungkin salah. Oleh karena itu buat teman-teman yang mau koreksi, boleh banget juga koreksi di kolom komentar di bawah. Dan tentu jangan dianggap sebagai saran investasi atau saran jual beli apapun. Dan oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.